Lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu sambutan sekaligus pemaparan dari masing-masing Kanwil Direktur Jenderal lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Bali yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali kepada Bapak Teguh Dwi Nugroho. Kami silakan. Terima kasih. Mohon izin Bu Betty ya. Siap, Pak Teguh silakan. Oke. Mohon izin Pak Parianto dan Pak Nyoman Chandra ya, yang mewakili Pak Susila, Pak Lukman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Nurbaiti Munawaroh, Kanwil Dijen Pajak Bali. Kemudian yang saya hormati Pak Suparyanto, mewakili Pak Sudarsono dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Bali Nusra, kemudian Pak Nyoman Chandra dari Kanwil Dijen Bea Cukai Bali Nusra yang mewakili Pak Lukman. Pak Lukman tadinya sudah confirm ya, kan tapi mendadak ada rapat ya. Kemudian Bu Dina dari BDK Denpasar, kemudian dari KPTIK mungkin ada yang mewakili, dan juga tentu rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang hadir pada pagi hari ini, serta para pejabat administrator, para pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta hadirin yang berbahagia. Tadi Mbak Arunda sudah berpantun, saya pantunin juga ya. Pulau Bali, pulau terindah di dunia. Cakep. Indahnya memukau dipandang mata. Artinya, Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan media. Mari kita ulas kinerja APBN kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya pada pagi hari ini menjelang siang, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengikuti kegiatan media briefing untuk APBN kinerja dan fakta regional Bali data sampai dengan tanggal 30 April 2024. Sebagaimana biasanya, secara rutin setiap bulan kita memberikan informasi terkait dengan perkembangan kinerja dari APBN regional Bali kepada rekan-rekan media, dan ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan bentuk transparansi kepada publik terkait dengan pengelolaan APBN, pengelolaan uang ya kita semuanya, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja. Oleh karena itu, kami tentu saja memohon kepada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media untuk bisa menyebarkan informasi yang didapat pada kegiatan kita pada pagi hari ini kepada masyarakat di Provinsi Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan kinerja terkait dengan APBN di Provinsi Bali untuk regional untuk data sampai dengan tanggal 30 April 2024, ya, perkenankan saya menyampaikan perkembangan kondisi perekonomian di Provinsi Bali, yang ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh bagaimana dari kinerja dari APBN kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi gejolak global, geopolitik global yang mungkin masih dapat memberikan dampak pada kondisi perekonomian Indonesia, khususnya Bali, pada triwulan 1 tahun 2024, ya, perekonomian Bali masih tercatat tumbuh di angka 5,98% year on year, dengan nilai PDRB, Bapak Ibu sekalian, sebesar 69,9 triliun apabila ini diukur atas dasar harga berlaku, atau 39,8
72 triliun apabila diukur dengan harga konstan. Sedangkan secara triwulanan, ekonomi Bali kalau dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2023 terkontraksi sebesar 4,85%. Dan kontraksi ini tentu mengikuti pola-pola dari musim-musim tahun sebelumnya. Ya. Selanjutnya, menurut komponen pengeluaran, Bapak Ibu sekalian, perekonomian Bali masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi sebesar 55,12%, sedangkan pertumbuhan tertinggi kalau kita lihat ada di konsumsi komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dengan pertumbuhan yang sangat tinggi di angka 80,93% year on year. Dan pertumbuhan yang tinggi ini didukung oleh peningkatan aktivitas dari partai politik menjelang pemilu di triwulan 1 tahun 2024, serta adanya perayaan Hari Raya Galungan, Kuningan, kemudian juga ada Hari Raya Nyepi. Kemudian di sisi PDRB menurut lapangan usaha, ya kita lihat dari akomodasi dan makan dan minum, ya memiliki porsi terbesar di struktur PDRB Bali sebesar 20,64%, dan ini juga tumbuh cukup lumayan tinggi di angka 13,03%. Tentu hal ini karena didukung oleh kunjungan wisman dan wisatawan Nusantara yang terus meningkat, bahkan sudah melampaui kondisi sebelum pandemi. Kemudian untuk pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha ada pada jasa keuangan dan asuransi, Bapak Ibu sekalian, yang mencapai angka 19,67%. Diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang wajib yang tumbuh di angka 18,64% year on year. Kenaikan realisasi belanja pemerintah khususnya pada komponen belanja pegawai ini ternyata mampu mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi pada triwulan 1 tahun 2024 dibandingkan di triwulan 1 tahun 2023, yang salah satunya disebabkan karena perbedaan periode pembayaran THR. Di mana kalau di tahun 2023 THR ini dibayarkan di triwulan kedua, sedangkan di tahun 2024 ini dibayarkan di triwulan 1 tahun 2024. Ini memberikan dampak pertumbuhan pada belanja pada komponen pada administrasi pemerintahan. Slide selanjutnya untuk sebelah kiri terkait dengan inflasi. Pada bulan April, inflasi di Bali cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian, di angka 4,02% year on year atau 0,32% month to month. Ya, inflasi tertinggi ini tercatat pada Kabupaten Tabanan sebesar 4,42% year on year, ya, dengan komoditas beras sebagai penyumbang inflasi tahunan terbesar di Kota Tabanan, ya. Beberapa catatan peristiwa yang mempengaruhi inflasi di bulan April antara lain beroperasinya maskapai Indigo Airlines, ya, ternyata ini juga menjadi catatan peristiwa di bulan April yang ini melayani rute Bengaluru India, Denpasar, Bengaluru. Serta adanya perayaan Idul Fitri dan libur panjang Lebaran tanggal 8 sampai 15 April. Hal ini patut diwaspadai mengingat telah melebihi target pengendalian inflasi yang ditetapkan di angka 25% plus minus 0,5. Kemudian di tengah terkait dengan neraca perdagangan di Bali, Bapak Ibu sekalian, ini kembali tercatat surplus yang nanti mungkin teman-teman dari Bea Cukai ini bisa lebih mengeksplor terkait dengan neraca perdagangan di Bali, ya. Masih surplus, ya.
di 42,32 US dollar, dan ini mengikuti tren 47 bulan ya ke belakang ya, dan sampai saat ini untuk neraca perdagangan di Provinsi Bali masih tetap tumbuh. Next slide. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, balik lagi ke ini dulu ya, ke nilai tukar petani. Iya, oke, baik. Berikutnya untuk grafik yang kanan ya menunjukkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan yang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks nilai tukar petani di Provinsi Bali ini tercatat 102,80 pada April 2024 dan ini turun di angka 2,57% dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 105,52. Indeks nilai tukar nelayan ini juga sebesar 90,30 atau turun sedalam 0,07% dari bulan sebelumnya. Penurunan ini, Bapak Ibu sekalian, ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Terlebih bagi nelayan yang masih kurang 100 ya nilainya. Ini artinya bahwa indeks harga yang dibayar oleh nelayan ini masih untuk menutup kebutuhannya itu masih melebihi dari indeks harga yang diterima oleh para nelayan. Next. Kemudian untuk indikator kesejahteraan di Bali, Bapak Ibu sekalian, kita lihat untuk data indeks pembangunan manusia, kemudian Gini rasio, kemudian juga tingkat kemiskinan, ya, ini masih ditampilkan seperti bulan lalu, ya, belum ada update. Namun pada indikator tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari ini tercatat 1,87%, lebih rendah ya dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional yang di angka 4,82%. Jumlah ini merupakan TPT terendah kedua secara nasional. Tentu hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di Provinsi Bali pada sektor pariwisata, kemudian ini terbukti bahwa lapangan pekerjaan ini mengalami peningkatan terbesar di Bali pada Februari 2024. Ya, kalau kita lihat ya, lapangan yang mengalami peningkatan terbesar di Bali adalah sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman yang meningkat 59,79 ribu orang. Berikutnya, next. Kemudian untuk perkembangan pariwisata di Bali, di mana kedatangan Wisman di Bali pada bulan Maret 2024 ini meningkat cukup tinggi mencapai 25,58% year on year atau 3,06% month to month. Peningkatan kedatangan Wisman, Bapak Ibu sekalian, ini juga berkontribusi positif terhadap peningkatan indikator tingkat penghunian kamar yang secara year on year meningkat 13,13 poin pada hotel non-bintang dan 12,70 poin pada hotel non-bintang. Bapak Ibu sekalian, demikian terkait dengan kondisi perekonomian di Bali yang bisa saya sampaikan, yang ini tentu akan saling mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dari APBN di Provinsi Bali. Selanjutnya mungkin kami bisa sampaikan terkait dengan realisasi APBN di Provinsi Bali. Ya, next. Berikut ini kami tampilkan terkait dengan ikon APBN sampai dengan akhir April 2023 dan 2024. Dan kita lihat secara umum sampai dengan 31 April 2024 kinerja APBN di Provinsi Bali ini kembali menunjukkan kinerja yang positif. Pendapatan negara ini tumbuh di angka 28,4% year on year dengan realisasi penerimaan sebesar 7,438,61 triliun atau 38,1% dari target di tahun 2024. Kemudian belanja negara ini juga menunjukkan kinerja yang baik, yaitu tumbuh 14,3% year on year
dan realisasinya mencapai 4,76 triliun atau sebesar 32,0% dari total pagu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian untuk kinerja pendapatan secara rinci mohon bantuan Bu Betty dari Ditjen Pajak dan juga Pak Nyoman Chandra dari Bea Cukai dan juga Pak Suparyanto dari DJKN untuk mewakili. Next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan kinerja belanja, ini kinerja belanja negara didukung oleh realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja KL sebesar 3,3 triliun atau sebesar 27,6%, ya, tumbuh 20,7%, ya, year on year. Kemudian untuk belanja transfer, ya, yang telah disalurkan ini sudah mencapai angka 4,256,44 miliar atau 4,2 triliun atau sebesar 27,8% dan ini tumbuh sebesar 9,7%. Kemudian pada belanja pemerintah pusat, ya, realisasi terbesar ya terdapat pada belanja pegawai yang mencapai angka 1,5 triliun atau 34,21% dari pagu. Kemudian disusul belanja barang sebesar 1,3 triliun atau 28,43 triliun dari pagu. 28,43% dari pagu. Kemudian kalau dilihat dari sisi porsi realisasi terhadap pagu, maka porsi realisasi terbesar ada pada belanja bantuan sosial yang porsinya sudah mencapai 58,01%, ya, atau 14,27 miliar. Kemudian porsi realisasi terkecil di belanja modal, ya Bapak Ibu sekalian, ya masih 15,54% atau 438,60 miliar. Kemudian pada belanja TKD, nominal realisasi terbesar terdapat pada komponen DAU sebesar 2,9 triliun atau 38,8% dari pagu, dan jika dibandingkan dengan pagunya, porsi realisasi terbesar terhadap pagu terdapat pada penyaluran dana desa. Ini yang sudah mencapai angka 58,17%. Kemudian next. Nah, selanjutnya kami sampaikan perkembangan realisasi belanja per jenis belanja sampai dengan bulan April 2024, ya, dalam 5 tahun terakhir. Realisasi belanja KL, ya, pada seluruh jenis belanja ini tercatat tertinggi dalam 5 tahun terakhir, ya, kecuali pada belanja modal. Ya, namun demikian dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, realisasi seluruh jenis belanja ini mengalami pertumbuhan. Belanja pegawai ini yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, ya, dan kemudian belanja barang ini digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, ya, kemudian pelayanan bidang kesehatan, terutama di BLU, RSUP, Prof. Ngurah, serta bantuan pembangunan pasar negara pada Kementerian PUPR. Kemudian untuk belanja modal ini direalisasikan untuk pembangunan bendungan Sidan, pembangunan gedung dan bangunan pada Poltek Par Manado, Solo Raya, dan Bali. Sedangkan untuk bantuan sosial ini dimanfaatkan untuk bansos PIP dan BOS pada Satker Lingkungan Kemenak dan untuk pembelian alat bantu disabilitas pada Satker Mahatmia di Bali. Next. Selanjutnya untuk komponen belanja kedua di dalam postur APBN adalah transfer ke daerah. Pada layar Bapak Ibu sekalian terlihat bahwa penyaluran TKD per jenis TKD per wilayah ini hampir seluruh komponen TKD mengalami pertumbuhan kecuali pada penyaluran DAK non fisik dan DAK fisik, ya. Kalau kita lihat nilai penyaluran terbesar terdapat pada komponen DAU, ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian diikuti oleh DAK non fisik sebesar 845,76 miliar, kemudian dana desa sebesar 358,5 miliar, kemudian dana bagi hasil 86,66 miliar, serta dana insentif daerah sebesar
52,71 miliar. Sedangkan berdasarkan wilayahnya sampai dengan April 2024, penyaluran tertinggi disalurkan kepada pemerintah Provinsi Bali yang sudah mencapai angka 748,83 miliar atau tumbuh 32 atau sebesar 32,9% dari pagu. Next. Terkait dengan update penyaluran dana desa sampai dengan April, ini telah disalurkan 358,5 miliar kepada 636 desa. Ini terdiri dari dana desa Ermak sebesar 217,25 miliar, kemudian dana desa non-Irmak sebesar 141,25 miliar atau telah disalurkan kepada 635 desa. Next. Ya, selanjutnya terkait dengan kinerja dari APBD di Provinsi Bali. Pada layar kita tampilkan ikon APBD yang dikonsolidasikan dari seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali sampai dengan tanggal 30 April, di mana realisasi pendapatan daerah ini tumbuh 4,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Yakni mencapai angka 7,260 triliun atau 23,2% dari target tahun 2024. Sedangkan belanja daerah ini masih terkontraksi di angka 2,3% dibandingkan di periode yang sama tahun lalu. Next slide. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian secara rinci, realisasi pendapatan daerah ini didominasi oleh pendapatan asli daerah yang mencapai angka 4,2 triliun atau 58,43% dari total pendapatan daerah. Kemudian porsi terbesar PAD di Provinsi Bali ini berasal dari pajak daerah yang mencapai angka 3,5 triliun dan lebih rinci pada pajak daerah dari kegiatan konsumtif ya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir ini mampu tumbuh tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Ini terutama untuk pajak hotel yang mencapai 40,52% year on year, dengan perolehan sebesar 1,18 triliun. Kemudian kinerja pajak terbesar lainnya, ya, ini juga tumbuh positif antara lain di pajak kendaraan bermotor, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan tentu ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya aktivitas ekonomi di Provinsi Bali, terutama pada sektor yang mendukung pariwisata. Kemudian berdasarkan wilayahnya, Bapak Ibu sekalian, ya, pajak konsumtif ini tertinggi di Kabupaten Badung yang mencapai angka 1,3 triliun, kemudian diikuti oleh Kabupaten Gianyar ya di angka 243,08 miliar dan Kota Denpasar sebesar 155,41 miliar. Kemudian belanja ini di belanja daerah ini pertumbuhan positif hanya pada belanja pegawai dan belanja lainnya. Sedangkan pada belanja barang dan jasa dan modal ini masih terkontraksi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan karena pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sebagian besar masih dalam tahap perencanaan dan pembayaran uang muka. Next slide. Untuk current issue seperti biasa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyaluran kredit program di Provinsi Bali, di mana sampai dengan 30 April ini kinerja penyaluran kredit program di Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan, ya, yaitu mencapai angka 3,66 triliun kepada 47.615 debitur dengan nilai subsidi yang diberikan pemerintah kepada UMKM sebesar 169,22 miliar. Kemudian berdasarkan nilai kreditnya, sebagian besar debitur ini mengambil skema kredit mikro dengan plafon kredit antara 10 sampai dengan 100 juta. Kemudian untuk pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali ini juga secara tidak langsung juga mempengaruhi sektor UMKM
yang mengajukan kredit program. Oleh karena itu, sektor perdagangan sebagai pendukung pariwisata ini mendominasi untuk penyaluran kredit program di Bali di triwulan 1 yang mencapai 42,85%. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian di angka 16,65%, kemudian industri pengolahan 12,67% dan akomodasi makan minum sebesar 10,96%. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin paparan yang bisa kami sampaikan dari Kanwil Ditjen Perdagangan Provinsi Bali yang tadi menyampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi terkini, kemudian juga kinerja belanja dan juga current isu terkait dengan penyaluran kredit program. Dan juga tentu saja terkait dengan transfer ke daerah yang sangat penting digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah dan juga terkait dengan APBD di Provinsi Bali. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun, event WWF, WWF sukses digelar di Bali, Cakep. membuat berkesan karena keindahannya. Demikian kinerja belanja APBN kita Bali, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Teguh Dwi Nugroho atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Direktur Jenderal Pajak Provinsi Bali yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Humas Ditjen Pajak Provinsi Bali. Mohon maaf, mungkin yang menyampaikan Ibu Kakanwil langsung, Pak. Baik, Bapak. Mohon izin untuk Direktur Jenderal Pajak yang akan disampaikan oleh Ibu Nurbaiti Munawaroh. Kepada Ibu Nurbaiti Munawaroh, kami silakan. Baik, terima kasih. Ya, mohon izin ada Pak Waskito dan Pak Hari Panca Sirait ya, yang nanti akan backup barangkali nanti koneksi terganggu. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Bali, Bapak Teguh Dwi Nugroho. Yang terhormat Pak Kepala Kanwil DJKN atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Pak Suparyanto. Kemudian Kepala Kanwil DJBC Bali Nusra yang diwakili oleh Bapak Nyoman Chandra. Kemudian yang saya hormati Kepala BDK Denpasar, Ibu Endang Pancawardani atau yang mewakili, Kepala Kapetik Denpasar, Ibu Adelia Sirait atau yang mewakili, dan teman-teman pejabat administrator yang hadir, serta semua teman-teman di lingkungan Kementerian Keuangan yang hadir pada media briefing pagi hari ini. Dan tentu yang saya banggakan teman-teman media yang sudah hadir di dalam acara media briefing ALKO Provinsi Bali. Saya akan menyampaikan kinerja penerimaan pajak periode Januari sampai dengan 30 April 2024. Seperti kita ketahui bersama, untuk Provinsi Bali kita mempunyai 8 kantor pelayanan pajak, yaitu 1 kantor pelayanan pajak Madya dan 7 kantor pelayanan pajak Pratama. Yang saya sampaikan pertama adalah kantor pelayanan pajak Madya Denpasar dulu, yang mengadministrasikan wajib pajak besar di seluruh Provinsi Bali, dipusatkan di KPP Madya Denpasar. Jadi wilayah kerjanya meliputi 1 Provinsi Bali, hanya wajib pajak yang terbesar saja dari wilayah-wilayah yang ada. Nah ini kalau secara target di Madya Denpasar, target 6,6 triliun, realisasi sebesar 2,58 triliun. Kemudian kalau secara persentase capaian 38,93% dengan growth atau pertumbuhan 23,19%. Ya, kemudian
Kita mulai dari searah jarum jam, tapi kita mulai mungkin dari angka 6, jam 6 di bawah. Di bawah kita ada kantor pelayanan pajak Badung ya, Badung Selatan dan Badung Utara. Jadi Kabupaten Badung ini 2 kantor pelayanan pajak, Badung Utara dan Badung Selatan. Untuk KPP Badung Selatan, targetnya adalah 1,6 triliun, realisasinya 684 miliar atau 42,19% dengan pertumbuhan sebesar 63,44%. Untuk Badung Utara, targetnya 1,39 triliun, realisasinya 471 miliar atau 33,8% dengan pertumbuhan 41,72%. Nah, untuk Kota Denpasar sama, ada 2 kantor pelayanan pajak. Yang pertama KPP Pratama Denpasar Barat, secara target 1,34 triliun, realisasinya 451 miliar atau 33,64% dengan pertumbuhan 24,72%. Nah, untuk KPP Pratama Denpasar Timur, targetnya 1,4 triliun, realisasinya 555 miliar atau 39,54%, growth-nya 37,27%. Kemudian untuk KPP Pratama Tabanan, wilayah kerjanya meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana. Targetnya sebesar 559 miliar dengan realisasi 180 miliar atau 32,22% dengan growth 38,81%. Kemudian KPP Pratama Singaraja, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Buleleng, target 436 miliar, realisasi 122 miliar atau 28,07% dengan growth 4,96%. Kemudian yang terakhir adalah KPP Pratama Gianyar, yang wilayah kerjanya meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Bangli. Targetnya 1,06 triliun, realisasi 405 miliar atau 38,18% dengan growth 56,92%. Jadi kalau kita lihat dari 8 KPP ini, realisasi penerimaan tertinggi 42,19% dan pertumbuhan tertinggi sebesar 63,44% ada pada KPP Pratama Badung Selatan. Inline, ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tadi, Pak Teguh, bahwa memang pariwisata Bali secara makro tadi sudah digambarkan, dan ini memang Badung Selatan, wilayah kerjanya meliputi selatan Bali yang memang spot pariwisata banyak berada di Kabupaten Badung di bagian selatan yang merupakan wilayah kerja dari KPP Pratama Badung Selatan. Dari keseluruhan kinerja penerimaan pajak Provinsi Bali, total berarti targetnya 14,46 triliun, realisasinya 5,4 triliun atau 37,72% dengan pertumbuhan 32,34%. Next, bagaimana secara jenis pajak kinerja pertumbuhan penerimaannya? Kalau kita lihat di tabel ini, secara pertumbuhan tadi juga sudah disampaikan, positif sebesar 32,34% di kolom 17, ya, dengan pertumbuhan tertinggi ada pada jenis pajak penghasilan sebesar 39,4%, disusul dengan jenis pajak PPN dan PPNBM, pertumbuhannya sebesar 14,14%. Kenapa PPH mengambil porsi pertumbuhan tertinggi? Karena kemarin pada saat April ada momentum jenis pajak PPH pasal 25 atau pasal 29 badan yang pada saat tanggal 30 April 2024 merupakan batas akhir penyampaian SPT tahunan PPH badan, ya, yang batasnya 30 April, dan di sanalah sebelum SPT itu disampaikan, PPH pasal 29 itu wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebelum SPT disampaikan. Sehingga memang subjenis PPH pasal 2529 mengambil kontribusi dan menyebabkan PPH kita tumbuh cukup tinggi di 39,40%. Kemudian next, bagaimana secara
sektor usaha dominan, gambaran perkembangan penerimaannya ya dari Januari sampai dengan April 2024 seperti kita lihat di tabel kiri atas. Untuk 5 sektor usaha dominan yang ada di Provinsi Bali didominasi yang pertama tentu aktivitas keuangan dan asuransi, ya mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan gambaran makro tadi. Aktivitas keuangan dan asuransi mempunyai peranan 18,61%, atau kalau secara penerimaan rupiahnya itu di 2024 terkumpul 987 miliar, hampir 1 triliun, atau mengalami pertumbuhan 24,28% untuk sektor yang pertama. Yang kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Penerimaan 2024 sebesar 951 miliar, ya, dan ini bertumbuh dibanding 2023, peranannya sebesar 17,94% dan tumbuhnya 18,54%. Kemudian sektor usaha dominan yang ketiga adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang menyumbang penerimaan 836 miliar, tumbuh hampir 2 kali lipat ya, atau sebesar 86,12%, dan secara porsi 15,76%. Kemudian yang keempat, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, secara rupiah 2024 ini 371 miliar, peranannya 7% dengan tumbuh 20,58%, dan sektor dominan yang kelima adalah industri pengolahan yang mempunyai peranan 6,66%, secara nominalnya 353 miliar, tumbuhnya 1,01%. Jadi kalau kita lihat di tabel diagram yang kanan, di sini tergambar bahwa sektor usaha yang mempunyai peranan paling tinggi memang aktivitas keuangan dan asuransi. Namun yang mempunyai pertumbuhan paling tinggi adalah sektor usaha yang ketiga atau penyediaan akomodasi dan makan minum. Pertumbuhannya paling tinggi sebesar 86,12%, dan tadi sejalan dengan apa yang disampaikan secara makro oleh Pak Teguh, bahwa memang kondisi perekonomian, terutama pariwisata yang merupakan sektor penopang utama di Provinsi Bali, seiring dengan berjalannya waktu itu meningkat dengan gambaran-gambaran yang tadi sudah disampaikan di paparan yang pertama oleh Pak Teguh. Kemudian next, kita lihat bagaimana kinerja kepatuhan SPT tahunan di Provinsi Bali dari 8 kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan seluruh wajib pajak. Untuk SPT tahunan PPh badan, kemudian SPT tahunan PPh orang pribadi, rata-rata mengalami peningkatan pertumbuhan positif. Kalau kita lihat secara angka 2024 dibandingkan 2023, untuk SPT badan kita tumbuh 21,93%, untuk SPT orang pribadi yang karyawan tumbuh 5,33%, untuk SPT orang pribadi yang non-karyawan ini biasanya kita sebut usahawan atau profesional, ya. Jadi bukan yang sebagai karyawan. Ini tumbuh 7,99%. Sehingga secara keseluruhan, kepatuhan SPT tahunan baik badan maupun orang pribadi itu mengalami pertumbuhan 8,91%. Nah, di dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya meminta kepada teman-teman media untuk bisa terus mempublikasikan, membantu kami mengedukasi secara lebih luas kepada masyarakat wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, agar segera menyampaikan SPT tahunan, meskipun batas waktunya telah terlewati, untuk menghindari sanksi administrasi yang ditetapkan di dalam ketentuan perpajakan. Jadi kami menghimbau di dalam kesempatan yang sangat berharga ini untuk bisa disebarluaskan kembali bahwa wajib pajak yang belum melapor SPT agar dihimbau untuk segera melaporkan SPT. Kemudian next adalah current issues yang terkait dengan tarif pemotongan PPh pasal 21 yang mulai diberlakukan dengan adanya PP 58 tahun 2023. Sebenarnya tujuannya adalah untuk penyederhanaan penghitungan PPh pasal 21. Nah, kalau bahasa awamnya PPh pasal 21 ini adalah PPh-nya karyawan ya, yang dipotong oleh pemberi kerja. Jadi ini adalah cara penghitungannya saja dalam bentuk menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Jadi ini bukan jenis pajak baru.
jenis pajaknya masih sama PPh pasal 21, hanya cara menghitung pemotongannya saja yang berbeda. Jadi tidak ada beban pajak baru, sama dalam 1 tahun itu penghitungannya saja yang berbeda. Hanya beban pajaknya masih tetap sama gitu ya, tergantung pada penghasilan kena pajak masing-masing orang pribadi sebagai karyawan di dalam 1 tahun. Berapa dia terkena lapisan tarifnya sesuai dengan besaran penghasilan masing-masing secara proporsional. Jadi ini semata-mata hanya untuk kesederhanaan. Rasanya itu saja dari kami ya, dan ini adalah satu tagline yang perlu kami sebarluaskan. Next slide. Bahwa jika pajak kuat, pasti APBN juga kuat dan pasti Indonesia sejahtera. Dan terakhir, teman-teman media, kami mempunyai saluran pengaduan resmi untuk bisa menjadi satu alat kontrol bagi kami selaku penyelenggara administrasi perpajakan, supaya penyelenggaraan administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kredibel dan akuntabel serta transparan ya. Jadi ini adalah saluran-saluran pengaduan resmi dalam hal ada pelayanan kami yang tidak sesuai dengan standar operating procedure, atau juga jika ada indikasi-indikasi ketidakbenaran atau menyalahi ketentuan atau fraud atau menyalahi nilai-nilai kode etik dan juga kode perilaku. Jadi ada di saluran-saluran pengaduan resmi ini seperti yang ada di layar ya. Ada 24 jam ini berlaku, baik melalui Twitter, chat, kering pajak, email, kemudian situs pengaduan pajak, kemudian juga fax email, dan juga tentu bisa melalui surat atau datang langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Ibu Nurbaiti Munawwaroh atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Bali, yang pada kali ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, Bapak Suparjanto. Kepada Bapak Suparjanto, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Arudati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali, Bapak Teguh Nugroho. Yang saya hormati Ibu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Ibu Nurbaiti. Kemudian saya hormati juga Bapak Nyoman Chandra dari Direktorat Jenderal Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara. Bapak Ibu yang bergabung pada rapat kali ini serta rekan-rekan media. Kami dari BCKI ingin menyampaikan pada kesempatan ini di media briefing untuk ALKO Provinsi Bali sampai dengan 30 April 2024. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan terkait dengan pengelolaan barang negara yang ada pada satuan kerja di wilayah Provinsi Bali yang ada dalam pengelolaan Kanwil BJKN. Untuk total barang milik negara sejumlah 1.023.629 NUP dengan nilai buku seluruhnya 65,06 triliun. Next. Kemudian untuk kinerja penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan barang milik negara, kemudian piutang dan lelang sampai dengan 30 April 2024 telah terrealisasi sebesar 29,42% atau 14,29 miliar dari target, seluruhnya adalah 48,57 miliar. Ini ada kenaikan sebesar 27,82% year on year. Rinciannya adalah dari penerimaan negara beban pajak yang berasal dari pengeluaran BUMN sebesar capaiannya 6,102 miliar atau 34,75%. Ini naik 34,55% year on year.
dari target 17,56 miliar. Selanjutnya untuk PNBP dari pengurusan piutang negara tercapai 568,7 juta atau 352,92% dari target 160.200.000 atau mencapai 636,58% year on year. Sedangkan dari PNBP pelayanan lelang tercapai sebesar 7,6 miliar atau 24,69% dari target sebesar 30,8 miliar, peningkatannya 16,01% year on year. Next. Untuk layanan lelang sendiri ada 2 KPKNL yang telah melayani permohonan pelayanan lelang, yaitu KPKNL Denpasar dan KPKNL Singaraja yang telah menghasilkan pokok lelang sebesar 204,5 miliar atau 25,34% dari target sebesar 807 miliar. Dan ini ada peningkatan sebesar 16,4% year on year. Selanjutnya untuk PNBP-nya atau penerimaan negara bukan pajaknya sebesar 7,6 miliar atau 24,69 miliar dari targetnya 30,85 miliar. Ada kenaikan sebesar 16,01% year on year. Next slide. Selanjutnya adalah realisasi PNBP dari pengurusan piutang negara sampai dengan April. Ini dilaksanakan juga oleh KPKNL Denpasar dan KPKNL Singaraja yang telah berhasil mengurangi outstanding yang piutang negara sebesar 6,4 miliar atau 99,86% dari targetnya 6,46 miliar. Ini capaiannya melebihi target sudah 401,1% dari target sebelumnya. Kemudian saldo BKPN sendiri telah diselesaikan sebanyak 46 dari 530 BKPN atau 8,68%. Dan ini ada peningkatan sebesar 30,3% year on year. Sedangkan PNBP-nya yang berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 568 juta atau 352,92% dari targetnya 160.200.000 rupiah. Dan kenaikannya sebesar 636,58% year on year. Next slide. Dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan di tahun 2024 ini ada program yang kita sebut sebagai prioritas nasional, yaitu pengelolaan aset properti ex-BPN dan ex-PT-PPA yang berasal dari aset ex-BLBI, dan aset ini terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 dengan tujuan untuk mengembalikan keuangan negara atau sebagai aset recovery. Selain itu juga aset tersebut juga bisa digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta juga bisa digunakan sebagai penerimaan negara bukan pajak melalui pemanfaatan ataupun penjualan lelang. Jumlah aset properti ex-BPN sebanyak 7 bidang, kemudian 6 bidang ada berada di Provinsi Bali. Untuk aset properti ex-PPA, totalnya ada 30 bidang dan 25 bidang ada di Provinsi Bali, dan 4 bidang telah dilakukan penilaian dengan total nilai sebesar 169,84 miliar. Next slide. Prioritas nasional berikutnya adalah pengelolaan aset properti ex-bank dalam likuidasi dengan total aset sebesar 145 bidang yang berlokasi di Provinsi Bali, dan 94 ini telah dilakukan penilaian dengan total nilai sebesar 570,95 miliar. Untuk aset-aset properti ex-BDL atau bank dalam likuidasi tersebut sudah dilakukan pemasangan plang, pemanfaatan melalui sewa senilai 404, ini satu aset properti. Satu tahunnya nilai sewanya adalah 404.832.000,
Selain itu juga ada untuk mengembalikan keuangan negara dilakukan optimalisasi melalui lelang yang hingga saat ini masih berproses untuk persiapan pelaksanaan lelangnya dari aset-aset properti dimaksud. Next slide. Selain prioritas nasional, ada juga kita sebut sebagai proyek unggulan ya sama dengan tahun kemarin, di mana sertifikasi BUMN ini menjadi program nasional, sekarang menjadi proyek unggulan, yaitu sertifikasi barang negara berupa tanah, yang pada tahun 2024 ini targetnya adalah 778 NUP, dan realisasinya sampai dengan April adalah 95. Untuk satuan kerja yang dengan jumlah NUP yang terbanyak atau nomor urut pendaftaran yang terbanyak adalah Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Bali Penida yang ada di KPKML Denpasar sejumlah 686 NUP atau dengan luasan 98,59 hektar. Next slide. Proyek unggulan berikutnya adalah penilaian sumber daya alam. Ini masih sama datanya dengan bulan kemarin. Kita akan lengkapi dengan hasil daripada penilaiannya, bahwa telah dilakukan penilaian sumber daya alam hutan konservasi yang ada di Taman Nasional Bali Barat, yang meliputi penilaian mengenai manfaat penyerapan karbon dengan nilai estimasi sebesar 658,1 miliar, kemudian nilai manfaat hidrologinya sebesar 9,3 miliar, nilai manfaat keanekaragaman hayati sebesar 6,4 miliar, serta nilai manfaat wisata 384,3 miliar. Total semuanya jika dinilai sekitar 1 triliun lebih, dan luas daripada Taman Nasional Bali Barat tersebut seluruhnya adalah 19.026,97 hektar, yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan, zona budaya religi dan sejarah, serta zona khusus dan zona tradisional. Next slide. Dapat kami sampaikan berikutnya adalah current issue. Ini masih sama datanya dengan bulan sebelumnya, yaitu adanya hibah barang negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang pertama adalah kepada pemerintah Provinsi Bali yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa pekerjaan pengaspalan di kawasan parkir Kedundung, Besaki senilai 5,3 miliar. Kemudian hibah kepada kelompok tani dari Kementerian Pertanian, CQ Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali, ini berupa 93 jalan irigasi dan jaringan senilai Rp72.074.000. Next. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang bisa kami paparkan dari DJKN, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Suparjanto atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Bali, NTT, dan NTB, yang pada kali ini akan disampaikan oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kepada Bapak Inyuman Chandra, kami silakan. Terima kasih Mbak Arundati. Yang terhormat Bapak Kakanwil DJPP, Bapak Teguh Nugroho, yang terhormat Ibu Kakanwil DJP, Ibu Nurbaiti, yang terhormat Bapak Kakanwil DJKN yang diwakili oleh Pak Suparyanto, yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin saya mewakili pimpinan untuk menyampaikan perkembangan penerimaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT. Kinerja penerimaan Bali Nusra sampai dengan 30 April 2024 adalah sebagai berikut.
Realisasi penerimaan sebesar 1.858 miliar dari target 6.172 miliar. Kenaikan target ini sebesar 39,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian capaiannya mengalami kenaikan sebesar 255%. Untuk komponen ini dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu terkait realisasi bea masuk, bea keluar, dan cukai. Target penerimaan bea masuk sampai dengan di tahun 2024 ini adalah 260,93 miliar. Capaiannya di 91,98 miliar atau 35,25%. Kemudian untuk bea keluar, targetnya 4.756,98 miliar. Realisasinya di 1.467,03 miliar atau 30,84%. Untuk cukai, ada cukai MMEA maupun cukai hasil tembakau, targetnya 1.154,24 miliar, realisasinya di 299,90 miliar atau 25,98%. Target penerimaan Kanwil DJBC Bali NTB NDD ini secara total naiknya 39,8%. Namun peningkatan terbesar ada di penerimaan bea keluar 50,47%, yaitu di Provinsi NTB, yaitu untuk ekspor konsentrat di PT Aman. Realisasi penerimaan ini dipengaruhi oleh beberapa besaran, yaitu kenaikan tarif cukai hasil tembakau, baik yang impor maupun produksi dalam negeri maupun MMEA. Untuk hasil tembakau sampai dengan 2026 akan menaik 10 rata-rata di 10%. Kemudian MMEA di akhir tahun kemarin terbit skep kenaikan tarif MMEA untuk golongan C naiknya 21.000 per liter. Kemudian adanya impor bahan pokok. Adanya impor bahan pokok ini di Provinsi Bali dilaksanakan di impornya di Pelabuhan Benoa, kemudian di Mataram, dan di Kupang. Nah, kemudian ada tarif bea keluar konsentrat tembaga di 10%. 10% ini karena pembangunan smelter sudah berada di atas 70%, sehingga tarifnya menjadi 10%. Kemudian izin ekspor konsentrat tembaga ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2024 ini. Kemudian capaian per provinsi. Untuk Provinsi Bali capaiannya di 27,52%. Untuk target bea masuk di Provinsi Bali sebesar 113,68%. Realisasinya di 50,78 miliar atau di 44,67%. Kemudian target cukai di angka 1.129,82 miliar, realisasinya di 291,38 miliar atau 25,79%. Kemudian untuk Provinsi NTB, penerimaan bea masuk dari target 133,24 miliar, capaiannya di 31,51 miliar atau 23,65%. Kemudian untuk bea keluar, targetnya 4.756,91 miliar, capaiannya di angka 1.467,03 miliar atau 30,84%. Untuk cukai, target di 23,54 miliar, capainya baru di angka 7,63 miliar atau 32,42%. Kemudian untuk NTT, target penerimaan bea masuk adalah 14,01 miliar, capaiannya di angka 9,69 miliar atau 69,22%. Kemudian untuk bea keluar,
targetnya 0,7 miliar, capainya berarti di 40 miliar, 0,04 miliar. Kemudian untuk eh, cukai targetnya 0,88 miliar, realisasinya di 0,89 miliar atau 100,65%. Kemudian untuk penerimaan biaya keluar Provinsi Bali sampai dengan April 2024 tumbuh 82,58 miliar atau tumbuh 31,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasinya di 342,16 miliar dari 1.243 miliar, capaian tahunan 27,52%. Targetnya tumbuh 10,77%, kemudian realisasinya bertumbuh 31,82%. Penerimaan bea cukai Provinsi Bali sampai dengan April berasal dari kontribusi penerimaan cukai MMMA sebesar 82,87%, kemudian bea masuk di 14,84%, dan cukai hasil tembakau di 2,01%. Penerimaan bea masuk, realisasi penerimaan bea masuk sampai dengan April 2024 tumbuh 15,92 miliar atau 45,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan bea masuk bulan April sebesar 10,77 miliar. Nah, ini kontribusinya kan terdapat importasi beras sebanyak 4.800 metrik ton yang menghasilkan 2,16 miliar. Kemudian untuk cukai, targetnya 1.130 miliar, capainya baru di angka 291,38 miliar. Realisasi penerimaan cukai sampai dengan April 24 tumbuh 66,66 miliar atau 29,66%. Penerimaan cukai bulan April sebesar 63,91 miliar. Hal ini dihasilkan karena kontribusi peningkatan produksi MMA sebesar 12,10% yang didominasi oleh golongan C sebesar 51%, kemudian golongan B 32%, dan golongan A 16%. Untuk kinerja neraca perdagangan Bali, neraca perdagangan sampai dengan April surplus 42,32 juta US dollar. Ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,82% year on year. Hal ini dorong adanya importasi bahan pangan pada bulan Februari dan April. Untuk bulan April nilai perdagangan neraca perdagangan tercatat sebesar 11,14 juta atau turun 10,55%. Kemudian untuk ekspor sampai dengan April 2024 tercatat 97,61 juta US dollar atau tumbuh 16,52% dengan perolehan bulan April sebesar 23,96 juta US dollar. Peningkatan terjadi pada ekspor mutiara sebanyak 171%, kemudian daging ikan 56,45% dan perhiasan 41,69%. Kemudian ada impor sampai dengan April tercatat 54,30 juta US dollar, tumbuh 47,63%. Dengan perolehan bulan April sebesar 12,82 juta US dolar. Importasi bahan baku dan penolong sebesar 97,72% dan barang modal sebesar 36,71% pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk komoditi yang memberikan kontribusi besar adalah di 5 komoditi adalah pakaian wanita sebesar 15,58 juta US dollar, kemudian perhiasan barang hasil tempahan di 14,86 juta US dollar,
kemudian daging ikan 11,58 juta US dollar, garment dan non-rajutan 8,61 juta US dollar, turbin spare part pesawat 5 juta US dollar. Kemudian komoditi impor ada serealia, yaitu berupa beras yang dilakukan impor oleh PT Bulog senilai 9,55 juta US dollar, kemudian part mesin 4,09 juta US dollar, barang dari kulit 2,65 juta US dollar, part dan aksesoris mobil 2,3 juta US dollar, kemudian pompa 2,23 juta US dollar. Pertumbuhan ekspor impor pada semester 1 ini 2023 secara year menunjukkan tren yang eksponensial karena penerbangan internasional di Bali mulai berangsur normal pada akhir September 1 2022 ini. Untuk kinerja neraca perdagangan Bali Nusra, berdasarkan kantor ekspor impor di Bali Nusra, neraca perdagangan regional Bali Nusra sampai dengan April masih mencatatkan surplus 428,43 juta US dollar. Namun hal ini apabila dibandingkan tahun lalu, ini mengalami penurunan sebanyak 24,12%. Kemudian untuk kinerja ekspor, Bali Nusra mengalami pertumbuhan selama April. Kegiatan ekspor menghasilkan 1,01 miliar US dollar atau tumbuh 50,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikontribusikan dari untuk barang modal tumbuh 12,92% atau 4,40 juta US dollar, kemudian barang konsumsi tumbuh 8,73% atau 85,27 juta US dollar, kemudian bahan baku dan bahan penolong tumbuh 55,87% atau 925,06 juta US dollar. Untuk impor, regional Bali dan Nusa Tenggara sampai dengan April tercatat sebesar 586,30 juta US dollar, tumbuh 404,78%. Ini kontribusinya dari barang modal sebesar 1021% atau 351,02 juta US dollar, kemudian barang konsumsi tumbuh 0,4% atau 14,16 juta US dollar, kemudian bahan baku dan bahan penolong tumbuh 212,46% senilai 221,06 juta US dollar. Kemudian kinerja fasilitas kepabeanan sampai dengan 30 April 2024. Fasilitas kepabeanan di Bali ini ada dua besaran, ada kawasan berikat dan KTIKM. Kawasan berikat di Bali ada satu perusahaan. Pada saat bulan April 2024 memberikan fasilitas terhadap satu perusahaan KB ini senilai 2,98 yang berdampak terhadap rasio ekspor impor sebesar 106%. Impornya 35,05 miliar rupiah, kemudian ekspornya di 52,16 miliar rupiah. Kemudian untuk KTIKM ada 11 perusahaan, namun yang bulan April melakukan ekspor kegiatan hanya di 7 perusahaan. Fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai totalnya senilai 0,15 miliar dan menghasilkan rasio ekspor impor sebesar 1093%. Nilai impornya sebesar 6,1 miliar rupiah, ekspornya di 31,95 miliar rupiah. Kemudian lalu lintas internasional di Pulau Bali untuk bulan April dibedakan menjadi dua besaran.
untuk pesawat internasional dan kapal cruise. Pesawat internasional ada di Bandara Internasional Ngurah Rai, kemudian untuk kapal cruise ada di Pelabuhan Benua. Dan kedatangan pesawat internasional sampai dengan sekarang di bulan April ini mencapai 3.016 flight atau tumbuh 18,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah kedatangan penumpang sebesar 576.246 yang didominasi oleh rute penerbangan Australia dan Singapura. Kemudian kedatangan kapal internasional, jumlah kedatangan kapal internasional di Pelabuhan Benua pada bulan April sebanyak 3 kedatangan dengan jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan manifest sebanyak 3.341 orang. Untuk kinerja pengawasan ini dibedakan menjadi 3 besaran, ada pabean, cukai, dan NPP. Untuk pabean, terdapat 14 penindakan kepabeanan yang meliputi pelanggaran pembawaan barang laras, yaitu larangan pembatasan oleh pelaku perjalanan luar negeri dengan barang bukti berupa obat, kosmetik tanpa izin edar, kemudian produk hewani dan tumbuhan, pakaian bekas, 5 buku, dan 3 DVD mengandung muatan pornografi. Untuk cukai, meliputi pelanggaran barang kena cukai tidak dilekati pita cukai dengan barang bukti berupa 95.165 batang rokok, kemudian 17,1 liter minuman mengandung etil alkohol, kemudian 42,68 liter hasil pengolahan tembakau lainnya atau vape. Kemudian yang terakhir adalah NPP, narkotika dan psikotropika, dengan 12 penindakan yang dikirim melalui barang bawaan penumpang, jasa ekspedisi dengan barang bukti berupa 914,76 gram narkotika dari berbagai golongan. Lanjut. Untuk current issue, nah ini isu negatif yang terkait dengan importasi peti jenazah. Nah, katanya ini kan kita bedakan ada katanya dan faktanya. Katanya dia dikenakan bea masuk. Padahal kenyataannya berdasarkan PMK 138 untuk pemasukan kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Nah, penyelesaian impor dengan menggunakan dokumen PIBK ini 0 rupiah. Nah, biaya yang timbul dari bea cukai bukan dari bea cukai, melainkan dari jasa logistik pergunakan dan atau biaya handling. Dan ini yang eh, di katanya itu dikenakan sebesar 30%, tapi berasal dari jasa logistik pergunakan dan atau biaya handling yang bukan dari eh, penerimaan bea masuk. Kemudian sinergi bea cukai dan Polri. Ini ada di Bali terkait gerbek vila di Pulau Dewata, Bea Cukai dan Polri membongkar lab narkotika. Sinergi ini berhasil membongkar clandestine lab di daerah Bali, yaitu di daerah sekitar Canggu sana. Kemudian dengan sejumlah barang bukti berhasil disita petugas berupa 8.788 gram ganja, 10 batang ganja, 6.000 gram sabu, kemudian 108 kokain, 484 gram hasis, 2.407 gram mepedron, serta berbagai jenis prekursor kimia sebanyak 1.425 gram. Mungkin sekian, terima kasih. Demikian apabila ada media ini kita peran diharapkan untuk bantuannya karena NPP sudah mulai banyak beredar
dengan segala macam eh, variannya dan teknisnya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah, saya kembalikan ke Mbak Arundati. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Chandra atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media. Apabila ada hal ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilakan. Selamat siang, Pak. Pak Teguh, saya mau tanya soal penyaluran bansos ke Mensos itu. Mungkin bisa dielaborasi, Pak, itu dalam bentuk apa saja dan apakah dari APBN yang disalurkan ke Bali itu juga mencakup bantuan untuk DTKS itu? Seperti apa sih mekanisme penyaluran bansosnya itu? Terus yang kedua, eh, kenapa penerimaan dari aktivitas keuangan dan asuransi bisa lebih tinggi dari pariwisata? Ini untuk pajak DJB DJP, kenapa bisa lebih tinggi penerimaan keuangan dan asuransi bisa lebih tinggi dari penerimaan pajak dari Akmamin sektor pariwisata? Padahal kan Bali seperti diketahui itu penopang ekonomi Bali. Jadi dari sisi nilai mungkin tadi terlihat lebih besar dari sektor keuangan dan asuransi, padahal yang jumlahnya banyak, usaha yang jumlahnya cukup banyak kan juga dari pariwisata. Terus dari untuk DJKN, dari banyaknya aset yang dilelang untuk kategori hunian di Bali itu mungkin jumlahnya berapa, presentasenya berapa, dan barang lelang itu berasal dari mana aja. Itu aja sih Pak, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Teguh terlebih dahulu. Dapat menanggapi Bapak, mohon izin. Baik, terima kasih. Dari Tribun Bali ya? Bali Mbak Pos, siapa namanya? Bali Maya Pos Bali. ya? Ya, Dari Bali Pos. Ya, terima kasih terkait dengan bansos ya. Bansos yang tadi saya paparkan adalah bansos yang disalurkan melalui eh, kantor pelayanan perbendaraan di Lingkup Bali. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan, saat ini sudah tersalur untuk bansos itu sebesar 14,27 miliar. Memang tadi saya sampaikan kecil nih jumlahnya sebenarnya kalau dari sisi nominalnya, ya. Kan tetapi kalau dari sisi prosentasenya karena pagunya itu hanya 24,60 miliar, maka kemudian realisasinya sudah mencapai 58,58% lebih. Nah, untuk bansos yang disalurkan melalui KPPN di Lingkup Bali itu antara lain untuk penyaluran program Indonesia Pintar ya di Kementerian Agama, kemudian ada juga bantuan operasional sekolah ya di MTS, MIN dan MAN. Kemudian untuk yang disalurkan melalui Mahatmia tadi adalah sentra Mahatmia adalah bansos yang disampaikan eh, atau bansos dengan apa namanya eh, bagian anggaran Kementerian Sosial. Ini sudah disalurkan 2,64 miliar. Ini yang bantuan sosial yang melalui sentra Mahatmia ini adalah bantuan untuk alat disabilitas, ya. Ini 2,64 miliar. Sedangkan yang terkait dengan EKH, terkait dengan eh, apa namanya program Keluarga Harapan, kemudian juga bantuan yang lain itu penyalurannya secara langsung dari Kementerian Sosial itu ke rekening penerima yang tercantum di dalam DTKS. Nah, itu biasanya penyaluran anggarannya melalui KPPN di Jakarta itu yang seperti itu. Tapi yang melalui KPPN di lingkup Bali ya jumlahnya baru mencapai 14,27 miliar. Ya, itu tadi bantuan di Kementerian Agama 11,63 miliar itu untuk penyaluran
program Indonesia Pintar, kemudian juga bantuan operasional sekolah, dan yang Kementerian Sosial yang disalurkan melalui sentra Madmia itu 2,64 miliar itu untuk bantuan alat disabilitas. Mungkin itu Mbak ya. Terima Pak, kasih. mau tambahkan, apakah tahun ini ada peningkatan atau penurunan Pak bantuan? Kalau dilihat dari pagu tahun sebelumnya, ya untuk bansos ini memang kalau dari sisi penyerapannya ini tidak disajikan ya sama teman-teman untuk tahun sebelumnya ya. Tapi kalau untuk penyerapannya memang ada kenaikan ya dari tahun sebelumnya itu 12,78 miliar di triwulan 1, sekarang 14,27 miliar seperti itu. Jadi ada kenaikan berapa persen itu? Mungkin itu Mbak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh atas tanggapan yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan yang kedua, kami persilakan kepada Ibu Nurbaiti Munawaroh, Kakanwil DJP Provinsi Bali, untuk dapat menanggapi. Mohon izin Ibu. Baik, terima kasih Mbak Maya dari Bali Pos ya. Ya, Tadi. Kalau kita ingat tentang 4 pilar ekonomi makro ya, nanti kan di situ ada salah satunya fiskal keuangan negara atau tadi yang meliputi kita semua, Kemenq. Kemudian juga ada ekonomi real gitu kan ya, salah satu cerminannya dari GDP atau tadi PDRB yang diulas oleh Pak Teguh. Nah, di dalam slide Pak Teguh, kalau boleh saya sitir Pak, dalam arti nanti mohon izin kalau ada koreksi. Pertumbuhan yang tinggi di PDRB menurut lapangan usaha kan di sana yang pertumbuhan tinggi memang di jasa keuangan dan asuransi ya. Itu salah satu. Salah dua faktornya Mbak Maya, kalau di aktivitas keuangan dan asuransi itu wajib semuanya bentuk usahanya merupakan badan atau korporasi. Sehingga dia clear, jelas ya. Jelas dalam artian semuanya taxable. Kemudian kalau di penyediaan akomodasi makan minum itu bentuk usahanya bisa ada perorangan dia di sana dan kemudian di perorangan itu sendiri ataupun badan ada fasilitas untuk kalau bahasa sederhananya untuk usaha mikro kecil menengah yang tarif pajaknya kalau dia omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun itu tarif pajaknya sangat rendah, hanya 0,5% saja. Ini yang mempengaruhi terhadap penerimaan atau kontribusi. Kenapa ya? Salah duanya tadi faktor-faktornya kan banyak nih ya. Salah duanya yaitu tadi. Jadi kalau ada UMKM di sana ada keberpihakan terhadap UKM sehingga tarif pajak kita yang kita ambil hanya sedikit sekali 0,5% saja dari omset. Dan itu mempengaruhi penerimaan kita di 2024. Kenapa? Secara komposisi ya penyediaan akomodasi makan minum menjadi lebih kecil peranannya dibandingkan dengan aktivitas keuangan dan asuransi. Itu kurang lebih moga-moga cukup clear ya. Kalau keuangan asuransi kan udah jelas tuh. Bank pasti, PT-PT gitu, asuransi jelas, badan usaha dan itu betul-betul tarif pajaknya clear gitu ya. Kalau yang akomodasi makan minum di sana ada perorangan. Badan juga ada yang UKM di sana yang tarifnya kecil dan itu jumlahnya sangat banyak gitu. Seperti itu kurang lebih Mbak Maya dari Bali Pos. Terima kasih atas kekritisannya gitu ya. terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurbaiti Munawaroh atas tanggapan yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, kami persilakan kepada Bapak Suparjanto untuk dapat menanggapi. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih Mbak dari Bali Pos ya. Eh, Pertanyaan terkait dengan lelang. Ini yang pertama saya jawab yang kedua dulu terkait dengan layanan lelang jenis lelang apa saja yang dilakukan atau dilayani oleh dalam hal ini indikator operasional kita yaitu KPKNL Denpasar dan KPKNL Singaraja. Untuk lelangnya
secara garis besar itu ada dua, namanya lelang eksekusi dan lelang non eksekusi atau sukarela. Nah, kalau kami contohkan misalnya untuk eksekusi, salah satunya adalah lelang yang berasal dari hak tanggungan perbankan. Nah, dari hasil apa namanya kredit macet perbankan yang ada hak tanggungan berupa tanah bangunan ataupun selain tanah bangunan, dan itu dapat lelang. Dan ini menyangkut ke pertanyaan yang kedua juga, untuk lelang huniannya itu apa saja. Huniannya terbanyak itu memang kalau data angkanya kami mohon maaf belum bisa sebutkan, tapi memang yang berasal kalau hunian itu banyak dari eh, apa namanya tanggungan ya tadi, dari jaminan atau hak tanggungan yang diikat dalam kartu kredit yang macet. Jadi tanggungan kredit perbankan itu kebanyakan seperti itu. Ya, untuk di jenis yang lain ada lelang eh, bisa dikatakan lelang eksekusi, ada eksekusi yang non eksekusi yang wajib, misalnya lelang-lelang barang milik negara yang karena tindak lanjut daripada penghapusan misalnya sudah lama dan memang sudah saatnya untuk dihapuskan, maka dilakukan lelang penghapusan. Itu untuk barang milik negara, termasuk juga barang milik daerah. Terus ada juga lelang sitaan atau lelang rampasan, sitaan KPK atau rampasan kejaksaan, itu termasuk kategori dalam lelang-lelang yang eksekusi. Untuk lebih detailnya sih, kalau memang kita mengetahui barang apa saja yang dilelang di Provinsi Bali, kita bisa nanti mengunjungi aplikasi lelang.go.id, dan nanti bisa dipilih kota mana yang akan kita apa namanya lihat ada barang lelang apa saja di sana. Informasi mengenai barang-barang yang ditayangkan atau diumumkan untuk dilakukan lelang ada di sana semua. Demikian Mbak, kurang lebih jawabannya. Terima kasih. Pak, izin bertanya sedikit lagi. Dari jenis barang lelang itu, apakah hunian itu termasuk yang terbanyak yang dilelang, baik eksekusi maupun sukarela? Ya, yang terbanyak dari faktor eksekusi ya, tadi eksekusi hak tanggungan ya. Ya, tapi kalau untuk data detailnya, angkanya, saya terus terang belum bisa untuk saat ini menampilkan berapa sih jumlah total hunian. Itu, itu juga tergantung daripada berapa banyak hak tanggungan yang diikat dengan kategori hunian. Karena kalau misalnya tanah bangunan kan bisa aja bukan hanya hunian, tapi juga mungkin termasuk juga hotel, pekarangan, tanah kosong, dan pergudangan, dan lain-lain, tergantung daripada perjanjian pada waktu pengikatan hak tanggungan antara debitur dan kreditur atau perbankan. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Bagaimana Mbak Maya dari Bali Pos, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Cukup, Pak. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan lebih lanjut mungkin? Cukup, Mbak Arunda. Halo, selamat pagi. Ya, Ed News. Ya, saya ingin menanyakan terkait ininya Pak. Tadi mungkin diperjelas kembali terkait pencairan gaji ke-13-nya itu Pak. Gimana kesiapannya Pak untuk di Bali? Oh ya, Kan tadi ya ada jadi perubahan dulu di triwulan kedua, tapi kan diubah menjadi triwulan pertama. ya. Ya jadi untuk belanja eh, THR, ya THR tuh dulu kan untuk eh, apa tunjangan kinerjanya dan lain sebagainya kan yang pertama dibayarnya hanya 50%. Nah, untuk tahun ini kan dibayarkannya 100%. Itu yang pertama yang menyebabkan kemudian eh, eh, apa namanya pertumbuhan untuk belanja pegawai di triwulan 1 tahun 2023 dan 2024 ini berbeda, lebih tinggi 2024. Kemudian untuk tahun lalu itu dibayarkannya di triwulan yang kedua. Nah, tahun ini kan THR, Tukin dan lain sebagainya itu dibayarkan di triwulan yang pertama. Nah, kemudian nanti di triwulan yang eh, bulan Juni ya, bulan Juni itu berarti triwulan 2. Kita untuk gaji 13 nanti akan dibayarkan mulai tanggal
3 Juni. Jadi tanggal 3 Juni KPPN di Provinsi Bali ini sudah siap membayarkan gaji ke-13 untuk PNS ya, ya pusat ya terutama ya. Nah, nanti kalau untuk PNS daerah tentu menunggu kesiapan dari masing-masing pemerintah daerah ya berbeda-beda. Jadi kalau untuk yang PNS pusat tanggal 3 KPPN di seluruh Bali, KPPN Denpasar, KPPN Singaraja dan Amlapura sudah siap untuk membayarkan gaji 13. Nah, gaji ke-13 ini komponennya sama seperti THR yang lalu, yaitu gaji pokok dan seluruh tunjangan-tunjangan yang ditetapkan sesuai ketentuan dibayarkan gaji 13 termasuk tukinnya ya, tunjangan kinerjanya. Seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, dari teman-teman media mungkin sudah cukup, nggih? Sudah. Terima kasih. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada hal ingin disampaikan lebih lanjut, Bapak Ibu? Cukup, Mbak Nunda. Baik, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula acara media briefing Alko Regional Bali bulan Mei 2024. Terima kasih atas perkenan Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang telah hadir. Saya beserta dengan seluruh rekan yang bertugas pada hari ini memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara pada pagi hari ini. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya di Provinsi Papua. Artinya, Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak Teguh, Bapak-Bapak semua, Terima kasih, dan Bu teman-teman Betty. media, sama-sama. Bapak Ibu Terima kasih kami dari sekalian. media Ed News, dari Bali Post. Terima kasih kehadirannya Pak Parianto dan Terima juga kasih Bapak. Pak Chandra Terima kasih. dari Bea Cukai. Terima kasih semua kehadirannya.